Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky dengan NPM 2021 107 15 132. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas BIMTEK saya, yaitu ICT Project Manager yang berjudul instalasi jaringan internet. Di sini saya mempunyai contoh durasi proyeknya 30 hari, Project Manager Miftahul Rizky, dan sponsornya adalah owner. Dan adapun latar belakangnya yaitu kebutuhan akses internet yang cepat dan stabil udah jadi kebutuhan primer, bukan sekedar pelengkap. Proyek ini dibuat untuk membangun infrastruktur jaringan internet di lingkungan kantor, sekolah, atau instansi agar mendukung aktivitas operasional komunikasi serta pertukaran data secara lebih efektif. Adapun tujuan proyeknya di sini, yang pertama menyediakan koneksi internet yang stabil dan aman. Yang kedua, membangun jaringan LAN dan WiFi di area proyek. Yang ketiga, mengoptimalkan kecepatan akses internet bagi pengguna. Yang keempat, mendukung kebutuhan kerja berbasis online. Adapun ruang lingkup proyeknya, yang pertama, survei lokasi instalasi. Yang kedua, pengadaan perangkat jaringan yang termasuk router, switch, kabel, access point. Yang ketiga, penarikan kabel jaringan. Yang keempat, konfigurasi perangkat. Yang kelima, pengujian koneksi internet. Dan yang terakhir, pelatihan singkat. Lalu di sini ada work breakdown structure atau WBS. Yang pertama, persiapkan proyek dengan penunjukan manajer proyek, pembentukan tim teknisi, dan penyusunan rencana kerja awal. Dan yang kedua, survei dan analisis kebutuhan. Yang pertama, survei lokasi instalasi. Yang kedua, identifikasi titik jaringan. Yang ketiga, pengukuran area cakupan WiFi. Yang keempat, analisis kebutuhan pengguna. Yang kelima, penyusunan desain jaringan. Dan yang ketiga adalah pengadaan perangkat jaringan. Yang pertama, penentuan spesifikasi perangkat, pemilihan vendor, pembelian router, pembelian switch, pembelian access point, pembelian kabel dan material, dan penerimaan barang. Yang keempat adalah instalasi fisik jaringan. Ada penarikan kabelan, pemasangan konektor RJ45, pemasangan router, pemasangan switch, pemasangan access point, dan penataan perangkat di rak jaringan. Dan yang kelima adalah ada konfigurasi sistem jaringan yang berisi tentang konfigurasi router, setting IP address, setting keamanan jaringan, konfigurasi switch, konfigurasi access point, manajemen bandwidth, dan pembuatan akun pengguna. Yang keenam, pengujian jaringan atau testing. Yang pertama, pengujian koneksi ISP. Yang kedua, pengujian jaringan LAN, pengujian sistem WiFi, pengujian kecepatan internet, dan troubleshooting jika ada error. Yang ketujuh adalah dokumentasi proyek. Yang pertama, dokumentasi topologi jaringan. Yang kedua, pencatatan konfigurasi perangkat. Yang ketiga, penyusunan laporan instalasi. Yang keempat, pembuatan manual guide. Yang kedelapan ada pelatihan dan serah terima yang berisi tentang pelatihan singkat pengguna, evaluasi hasil proyek, penutupan proyek, dan yang terakhir adalah pemilihan awal, yaitu ada monitoring stabilitas, backup konfigurasi, dan masa garansi support. Lalu di sini ada Gantt chart-nya, dimulai dari persiapan proyek. Di sini ada kegiatan, durasi, dan minggu 1, minggu 2, minggu ketiga. Di kegiatan yang pertama adalah persiapan proyek yang berdurasi selama 2 hari. Yang kedua ada kegiatan survei analisis kebutuhan yang berdurasi 3 hari. Lalu kegiatan yang ketiga, desain topologi jaringan yang berdurasi 2 hari. Yang keempat adalah pengadaan perangkat dengan berdurasi 4 hari. Yang kelima adalah instalasi fisik jaringan yang berdurasi 5 hari. Terus yang keenam, konfigurasi perangkat yang berdurasi 4 hari. Yang ketujuh, pengujian jaringan yang berdurasi 3 hari. Yang kedelapan adalah troubleshooting yang berdurasi 2 hari. Yang kesembilan adalah dokumentasi proyek
yang berdurasi 3 hari. Lalu yang ke-10 pelatih pengguna yaitu berdurasi 2 hari. Lalu yang terakhir adalah serah terima proyek berdurasi 1 hari. Di sini adalah rincingan timelinenya seperti yang tadi sebutkan. Lalu di sini ada rencana mutu proyek. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama aspek, yang kedua kriteria mutu, yang ketiga metode verifikasi. Yang pertama aspek router dibantu dengan kriteria mutu, mendukung manajemen bandwidth dan keamanan, dan metode verifikasinya cek spesifikasi produk. Lalu aspek switch, kriteria mutunya minimal gigabit Ethernet. Metode verifikasinya adalah uji fungsi port. Lalu aspek yang ketiga access point, kriteria mutunya mampu mencakup seluruh area. Lalu metode verifikasinya uji jangkauan sinyal. Dan yang terakhir aspek kabel jaringan, menggunakan kriteria mutunya menggunakan kabel UTP Cat 5e atau Cat 6. Lalu metode verifikasinya adalah pemeriksaan fisik. Lalu di sini ada struktur organisasi proyek. Yang pertama ada manajer proyek. Lalu yang di bawahnya ada 3 yaitu tim teknisi jaringan, tim pengadaan, dan tim quality assurance atau QC. Lalu di sini ada rencana komunikasi proyek. Di sini ada 2 stakeholder dan perang. Stakeholder sponsor proyek, perannya adalah pemberi keputusan utama. Stakeholder manager proyek, perannya pengelola komunikasi. Stakeholder tim teknis, perannya pelaksana lapangan. Stakeholder vendor perangkat, perannya penyedia alat. Stakeholder ISP, perannya menyedia pelayanan internet. Dan terakhir stakeholder pengguna akhir, perannya penerima manfaat proyek. Lalu di sini ada risk, register, dan mitigasi. Yang pertama adalah ada risiko keterlambatan proyek. Penyebabnya adalah perencanaan kurang matang. Dampaknya target selesai mundur. Mitigasinya menyusun jadwal kerja detail dan buffer waktu. Lalu yang kedua ada risiko perangkat jaringan tidak sesuai spesifikasi. Penyebabnya adalah kesalahan pemilihan vendor. Dampaknya jaringan tidak optimal. Mitigasinya pemeriksa spesifikasi sebelum pembelian. Risiko yang ketiga perusakan perangkat saat instalasi. Penyebabnya human error teknisi. Dampaknya biaya tambahan. Mitigasinya instalasi oleh teknisi berpengalaman. Yang keempat, kesalahan konfigurasi router. Penyebabnya kurangnya pemahaman teknis. Dampaknya internet tidak bisa diakses. Mitigasinya melakukan konfigurasi sesuai SOP. Risiko yang selanjutnya config IP address. Penyebabnya desain jaringan buruk. Dampaknya koneksi LAN terganggu. Mitigasinya menerapkan skema IP yang berencana. Yang terakhir ada risiko kualitas kabel jaringan jelek. Penyebabnya material tidak standar. Dampaknya kecepatan menurun. Mitigasinya menggunakan kabel UTP Castle atau Cat 6 original. Lalu ada rencana pengadaan. Rencana pengadaan ini ada 6. Yang pertama router, switch jaringan, access point, kabel UTP, konektor RJ45, dan rack server. Lalu di sini ada matriks stakeholdernya. Stakeholder pertama adalah sponsor proyek, berperan sebagai pemberi dana keputusan. Lalu kepentingannya agar internet terpasang sesuai kebutuhan, pengaruhnya tinggi. Strategi pendekatan libatkan dalam rapat penting dan approval. Lalu stakeholder yang kedua, manajer proyek, berperan sebagai pengelola utama.
Kepentingan, kelancaran jadwal dan hasil proyek pengaruhnya tinggi. Lalu strategi pendekatannya, komunikasi dan pelaporan berkala. Selanjutnya stakeholder ketiga, tim IT berperan sebagai pelaksana teknis. Kepentingan perangkat dan jaringan berfungsi optimal, pengaruhnya sedang sampai tinggi. Strategi pendekatannya buffering harian dan koordinasi langsung. Lalu stakeholder yang keempat, teknisi jaringan berperan sebagai pemasangan fisik jaringan. Berkepentingan instalasi rapih sesuai desain, pengaruhnya tinggi. Lalu strategi pendekatan pengawasan lapangan dan checklist kerja. Lalu stakeholder yang kelima, vendor perangkat berperan sebagai penyedia alat. Kepentingannya pembayaran tepat waktu, pengaruhnya sedang. Strategi pendekatannya kontrak jelas, kontrol waktu kirim dan kontrol waktu kirim. Yang keenam ada ISP berperan sebagai penyedia layanan internet. Berkepentingan activity jaringan berhasil, pengaruhnya tinggi. Strategi pendekatan koordinasi intens dan eskalasi cepat jika gangguan. Stakeholder yang ketujuh, pengguna akhir berperan sebagai pemakai internet. Berkepentingan internet stabil dan cepat, pengaruhnya rendah. Strategi pendekatannya training dan menerima masukan. Lalu stakeholder terakhir, bagian keuangan berperan sebagai pemburu administrasi. Kepentingannya pengeluaran sesuai anggaran, pengaruhnya sedang. Lalu strategi pendekatannya monitoring, invoice, dan pembayaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas BIMTEK kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.